Kerja. Nggih, ergon ya. Hmm. Jadi ergo cycle sepeda untuk mengukur ketika individu melakukan suatu aktivitas, Bro. Oke. Oh, Ini eh, mirip treadmill nggih, dong. sepedanya ini dirancang khusus, sekali mengayuh itu jaraknya 6 meter, Bro. Wah, jadi bebannya berat itu ya. Iya. Belum diberi beban, Bro. Wow, Kemudian dalam 1 menit diminta mengayuh 50 putaran. para pemirsa ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini tema kita masih berpayung pada kesehatan holistik. Narasumbernya adalah Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah ahli ilmu faal manusia dan beliau juga dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Nah, apa tema yang akan kita bagikan kepada para pemirsa? Yaitu resep tips bagaimana orang-orang lansia supaya tetap bergairah hidup, semangat, memiliki energi yang kuat untuk menjalankan ibadah, kegiatan sosial, dan memiliki bahasa kerennya memiliki social engagement, bisa menyatukan orang-orang dalam silaturahim dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok, kita sangat tertarik untuk berdiskusi mengenai energi, membangun energi, baik fisik maupun mental bagi orang-orang lansia, supaya hidupnya tetap bermanfaat. Gimana dok caranya dok? Kadang orang Iya, lansia itu sudah nggak mau kemana-mana. Sudah di iya, sini aja lah gitu. Sudah itu kan mungkin tidak baik. Bagaimana tausiahnya dok? iya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi ada pengalaman yang menarik ya, bahwa kajian tentang lansia, kesehatan lansia, itu kan kita kenal ada istilah gerontologi, Oke. ada geriatri. Oh beda dok ya? Jadi gerontologi artinya ya fungsi-fungsi yang eh, ada pada lansia. Ya, kalau yang masih muda kan fisiologi, Prof. Oh fisiologi. Nggih. Fisiologi itu sebenarnya skopnya ya manusia dewasa itu. Oke. Hmm. Tapi kalau sudah bergeser ke lansia itu ya gerontologi. Ya, Oh. ya. Hmm. Karena fungsi-fungsi itu kan semakin menurun, semakin Ya menurun. ya ya. Gitu. Oh. Namun Ya. demikian masih ada ruang, Prof. Oh. Nah, Wah. ternyata Ya. penelitian itu disampaikan sampai usia 84 tahun loh, Bro. Oke. Awalnya kita hanya berhenti pada usia 64 tahun. Oh. Jadi Oke. dunia trennya memandang bahwa lansia itu semakin tinggi usia karena semakin baiknya kesehatan orang-orang di dunia gitu mungkin ada pengaruhnya begitu dok. Betul, Prof. Jadi justru kalau kita sudah menampilkan suatu tabel sampai usia 84 tahun, berarti penelitian itu memungkinkan orang yang sudah mencapai 84 tahun itu mencapai kemampuan maksimalnya, Prof. Hmm. Hmm, ya ya. Sehingga metode yang digunakan tetap dengan menggunakan ergo cycle, Prof. Oke. Jadi Oke. ergo itu kan artinya kerja, Kecepatan ya. kerja. Nggih, ergon ya. Hmm. Jadi ergo cycle sepeda untuk mengukur ketika individu melakukan suatu aktivitas, Bro. Oke. Oh, Ini eh, mirip treadmill nggih, dok. sepedanya ini dirancang khusus, sekali mengayuh itu jaraknya 6 meter, Bro.
Jadi bebannya berat itu ya. Iya. Belum diberi beban, Bro. Wow. Kemudian dalam 1 menit diminta mengayuh 50 putaran, Bro. Wow. Bisa dibayangkan, Bro, usia 84 tahun Hmm. diminta mengayuh sepeda dengan putaran 50 RPM. Hmm. Sehingga dalam 1 menit jarak kayuan yang 50 RPM itu sudah mencapai 50 kali 6. Jadi Hmm. 300 meter, Bro. Oke, oke. Oh, Nah, RP, sekarang satu bicara RPM itu beban. sama dengan 6 meter, dok. Itu sepedanya khusus dibuat untuk mengukur kerja tadi, Bro. Oke, Jadi oh. tidak semua sepeda Hmm. bisa kita jumpai di toko-toko Ya, itu. ya. Itu harus Itu pesan dari. itu mirip kalau kita dites di treadmill, dok. Mirip nggak? Ah, jadi pada prinsipnya tes itu ada dua, bisa menggunakan treadmill atau sepeda. Hmm. Tapi karena untuk menghindari fall, Prof, Hmm. Ya, maka yang dipilih adalah sepeda. sepeda. Ya. Oh, ya, Nah, ya, ya, sekarang ya. dengan kecepatan 50 RPM tadi, bebannya berapa, Prof? Ya, Hmm. jadi itu satuannya adalah satuan listrik seperti watt, Hmm. daya, Ya, power. Ya, oke. terus Prof tadi kan ngendiko tambah sepo ya bagaimana supaya powerful. Nah, itu yang harus diberikan tahu sih. Gimana rahasianya untuk bisa begitu? Nah, Nah, jadi sekali gimana lagi dok? Prof, Ya. sepeda ini dirancang ukurannya sampai angka 7 kp. Hmm. Kp itu bukan kilogram tapi sudah disesuaikan dengan gaya gravitasi, Prof. Hmm. Ini hebatnya negara maju nih, Prof. Jadi betul-betul mereka mempelajari tubuh manusia itu secara detail loh, Prof. Ya, Ya. Jadi biasanya orang tua tadi kita minta mengayuh sepeda itu dengan skala setengah dulu, Prof. oke. Ya, setengah kp namanya, Hmm. kilopon, sehingga itu setara dengan 25 watt. Oke. Ya. Jadi orang kalau powernya yang digunakan 25 watt itu sama seperti Prof ketika tindak-tindak atau jalan-jalan biasa. Iya, iya. Itu powernya 25 watt, Prof. Ya, Nah, sekarang kalau Prof itu tadi ngendika saya olahraganya kadang jalan, kadang lari, intermittent, mengatakan Prof, iya. itu sudah kelihatan itu betapa power Prof itu powerful itu. Subhanallah, Subhanallah, subhanallah. alhamdulillah. Karena Nah, sebetulnya yang kita gunakan kan hanya 40%, Prof. oke. Untuk bisa bertahan selama 8 jam Oh, setiap dalam hari. sehari. Hmm. Nah, tapi kalau Prof tadi sudah menginisiasi banyak lansia duduk-duduk, letira, ini memang harus perlu kita pikirkan itu. Ya, Lalu apa yang harus dilakukan oleh lansia? Orang-orang yang mulai lansia itu bukan berarti yang yang sangat tua sekali gitulah. Jadi apa yang harus dilakukan dari segi fisik, latihan supaya bisa tetap berenergi itu gimana dok itu? ya. Jadi sekali lagi, Prof, untuk mengetahui berapa besar power individu, itu yang perlu diketahui adalah tingginya berapa, berat badannya berapa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, ya. Hmm. Itu sudah ada perhitungannya loh, Bro. Iya, iya, Nah, cuma yang harus kita pikirkan adalah anggota gerak itu mengawali apa ya, istilahnya gangguan ya, kesehatan, iya, terutama lutut nih, Prof. Ya. iya, iya. Sehingga kalau memang ada masalah lutut, lebih baik kok kita beralih ke olahraga yang bersifat akuatik, Prof. Iya. Akuatik itu artinya di air. Hmm. Ya, sehingga yang kita pikirkan bukan berenang malah, tapi berjalan, Prof, di dalam kolam Iya, iya. dengan ketinggian air
ya sekitar setinggi dada lah, Bro. Ya, supaya masih bisa bernafas, bisa bicara dengan leluasa. Jadi dengan demikian, Prof, selama ini kita hanya kenal gaya gravitasi, Hmm. tetapi lupa ada gaya Archimedes, Prof. Oh ya, ya. Ya. Hmm. Jadi kalau gaya gravitasi kan yang menarik. Ya, ya. Nah, sebaliknya ini ada gaya Archimedes sehingga gerakan lutut ini tidak terbebani, Prof. Oh, tak terbebani ya. Ya. Ya, betul. Karena ketika kita jogging itu kan apa? Salah satu kaki kita itu ada melayang di udara dan ketika menapak itu Betul, Prof. impactnya pada lutut harus diperhatikan. Nah, Si- makanya saya kira, Prof, untuk takmir-takmir masjid perlu difikirkan untuk masa yang akan datang tuh ya masjid itu arealnya jangan dihabiskan. Hmm, Nah, perlu difikirkan adanya kolam renang. ya, ya, Ya. ya. Kalau dulu sebetulnya masjid itu ya nusewu ada kolam tapi hanya untuk lewat kaki toh, Prof. Nah, iya, Ya keruvyuk, keruvyuk. kerucuk-kerucuk. Yang sering kali ngelumut ya, Prof ya. Iya, iya. Nah, ini sekarang malah dikeringkan itu. Nah, saya kira itu ide itu bisa dikembangkan untuk memperdalam menikah, kedalaman. Iya, Yang ya. tadinya Untuk cukup untuk ya, toh, membasuh ya. kaki jadi untuk berenang. Toh itu hadisnya kan kuat, Dok ya. Olahraga renang itu adalah olahraganya Nabi ya. Renang, naik kuda dan panahan. Betul nggak, Dok? Persis, Bro. Hmm. Wah, saya terinspirasi, Dok. Kalau memberi saran orang bikin masjid, C, dikasih kolam renang. Hmm. betul, Bro. Ya, walaupun memang mahal ya, tapi harus dirancang sejak awal. Itu. Leres Jadi untuk jadi orang orang tua itu memang harus melawan kemalasan diri sendiri dok supaya tetap energinya ada. Kadang kan orang mengeluh, aku sakit kalau jalan gitu. Tapi tidak membuat alternatif olahraga yang tidak menimbulkan sakit pada lututnya itu loh dok. betul. Eh, Jadi, Karena hadisnya jelas loh. Wa ya, a'udzubika minal ajzi wal kasali. Jadi hmm, betul-betul kita berlindung dari kemalasan, Bro. oke, oke, ya, ya, ya. Oh, orang malas itu berarti dampaknya juga langsung untuk dirinya sendiri, dok. Betul, Bro. Ada kesehatan itu. Karena mager, sadenter, itu kan. Sedenter ya. Sadenter. Kalau, saya masih ingat, dok. Kalau dites sadenter itu apa, ya lulus kita tanya. Ah, gitu. Mengapa, Jadi, Prof? Apa, diingatkan kembali ada nukleus accumbens. nah, nuklis argumen. Jadi harus ada reward. Nah, Ya, Prof ya, ya. sendiri ngendika itu kok, saya kok Ya, kalau ya, oh, habis ya. olahraga kok terus, apa ya, Ya. seger ya. Ya, memang manusia itu makhluk insentif. Masalahnya kalau olahraga itu nggak jelas insentifnya. Jadi orang berusaha bagaimana bisa merasakan bahwa olahraga itu adalah demi dirinya sendiri, kebaikannya sendiri. Oh, itu berarti cocok ini dok. Iya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in Leres. asatum falaha. Nah, semakin meyakinkan tuh, Prof. Nah, oke, jadi Betapa kebaikan yang ya, kita ya. tanam itu ya kembalinya kepada diri kita sendiri. Oh iya 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 luar Kalau biasa. dalam bahasa Jawanya sopo sing nandur, Ngunduh. angundo, gitu, Prof. Ini sing lebih jahat lagi adalah tidak nandur tapi Astagfirullah. ngerampok. Ternyata ada yang tidak nandur toh. Astagfirullahaladzim. Oke dok, ada nggak ini terakhir dok? Kita eh, kita mau segera bertebaran di muka bumi ini. Ada nggak pesan terakhir panjenengan sebelum kita tutup tausiah kita ini kepada Ya, para jadi pemirsa? sekali lagi Prof yang namanya anggota gerak itu ya lama-lama mengalami kemunduran sehingga kita harus memperkenalkan satu istilah dalam olahraga itu adalah neural exercise, Prof. Neural exercise itu ya. Ya.
Dan harus dipaksa Kalau itu dok. Kalau ya ini enggak kita sudah tetap malas kan? Ya. sudah betul-betul anu ya, apa yang masih diberi kesempatan untuk melakukan olahraga, tetapi olahraganya jenis persarafan kok. Oke, oke, oke. Itu yang dapat diwujudkan dalam bentuk vocalization, Ya. Hmm, breathing, dan Bisa. juga postur. Postur. Sehingga olahraga-olahraga semacam olahraga pernapasan perlu diberi ruang. Oke. Y, yang kedua adalah olahraga yang kelihatannya ringan seperti Tai Ya. Chi, Bro. Tai Chi. Tai Chi Oke, ya. itu bagus sekali, y, kelihatannya ringan tetapi akan menghasilkan energi yang luar biasa besar bagi Iya. tubuh. Hmm. Ya. Oh, ya. Pemirsa inilah pesan dari Dokter Zainal. Supaya sampean tetap berenergi, ikuti, lihat video ini, dan supaya mempunyai nilai dakwah amar ma'ruf, share video ini kepada orang-orang yang sampean cintai, sampean sayangi, supaya mereka juga bisa hidup secara holistik kesehatannya. Oke dok, matur nuwun, dok, kita harus berpisah dan ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.